Mas Bagus. Halo. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Selamat datang di Gutok. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih Mas, Iya. nanti kan ada lumayan lama lah, semoga nanti bisa obrolannya bermanfaat buat teman-teman kawan Genevi. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini kita di depan signaturenya Gutok tuh ada yang namanya Indonesia. Oke. Nanti tak sebut pertanyaan, udah pilihan ganda soal Indonesia Mas. Nanti 5 pertanyaan, jangan jawab apakah Mas Bagus nih Indonesia banget atau enggak. Oke. Sulit ini sepertinya ya. Ya, semoga deg-degan Mas. Deg-degan Mas. Lumayan. Yang pertama Mas, Ya. Raja Ampat terletak di provinsi mana? A. Papua Barat Daya, B. Papua Barat, C. Papua Tengah. Papua Barat. Gunung berapi tertinggi di Indonesia. A. Semeru, B. Kerinci, C. Rinjani. Semeru. Jika Amerika punya Netflix, Oke. Indonesia punya apa? A. View, B. Iflix, C. Video. Netflix. Ini benar atau salah? Oke. Pulau Bali lebih luas dari daerah istimewa Yogyakarta. Benar atau salah? Benar. Film pertama yang diproduksi di Indonesia. A. Lutung Kasarung, B. Nyai Dasima, C. Si Conat. Nyai Dasima. Cukup ya Mas? Oke. Oke, ini jawaban yang ya lumayan aman. Yang pertama Mas, Oke. Raja Ampat terletak di provinsi Papua Barat Daya Mas. Oh gitu ya. Provinsi baru. Pindah ya. Raja Ampatnya tetap pemekaran provinsi terjadi dan itu Oke. Papua Barat Daya. Oke. Gunung berapi tertinggi di Indonesia. Tadi Semeru tuh Mas. Ya. Semeru itu tertinggi di Jawa. Oke. Kalau tertinggi di Indonesia itu Kerinci. Oke. Jika Amerika punya Netflix, Indonesia punya video. Oke. iFlix itu dari Malaysia. Pulau Bali lebih luas dari ya benar. Bali lebih luas, 5.780 km persegi. Jogja cuma 3.100-an. Film pertama yang produksi Indonesia tuh yang benar Lutung Kasarung. Itu Oke. tahun 1926. Kalau Nyai Dasima 1929. Jadi benar 3 satu. tahun lah ya. Lumayan Ya, bener satu. Betul lah Mas. Paling nggak benar satu. Berarti nggak terlalu Indonesia ya. Relatif kok Mas, Indonesia. Oke, ngobrol Mas. Oke. Mas Bagus ini kalau melihat beberapa wawancara terus yang dulu soal Mas Bagus kan prosesnya lumayan panjang, mulai dari musisi terus iseng bikin video klip brandnya sendiri terus ternyata suka terus akhirnya sekarang di audiovisual ada konten kreator, kameramen, DOP dan lain sebagainya. Kalau cerita pengalaman pertama berkenalan dengan audiovisual itu gimana Mas, dan kenapa bisa suka dengan dunia itu awalnya dari segi pengkaryaan sampai ke sekarang ke industri? Oke, kalau dari mungkin tadi udah dijelaskan juga ya. Jadi aku dari 2005 aktif main musik gitu. Di waktu itu memang teknologi tidak semudah sehari ini ya dari segi audio ataupun visual gitu. Jadi yang kita lakukan waktu itu karyanya sebatas audio itu sudah kita anggap sudah canggih banget gitu. Terus kemudian di 2010 transisi video dari konvensional camcorder menjadi pakai kamera foto yang bisa buat video, yang itu membuat saya terus kemudian tertarik, kok kayaknya gampang gitu untuk membuat gambar bagus gitu. Dan ternyata ya nggak seperti yang saya duga gitu, karena banyak hal yang harus saya pelajari, yang kemudian membuat saya terus mikir kalau dunia audiovisual ini itu adalah sebuah dunia yang sebenarnya terlihat mudah dikerjakan, tapi sebenarnya di balik itu banyak simbol, banyak terus kita harus kasih semiotik dan lain-lain itu. Itu yang membuat saya hari ini terus belajar di audiovisual. Audiovisual sendiri kan salah satu media untuk penyampaian pesan ya. Ya. Itu jadi seberapa penting sih Mas pesan apapun itu disampaikan melalui audiovisual? Ya menurutku hari ini orang-orang lebih suka menonton video, menonton motion picture, menonton visual daripada untuk membaca. Meskipun di visual itu sudah kita banyak
kasih informasi ini itu, tapi memang hari ini orang-orang lebih manja kalau aku bilang gitu. Itu tercermin dari behavior kita ketika menggunakan sosial media gitu, terutama yang dari sosial media terdekat deh kita scroll TikTok, scroll IG itu gampang bosen, video nggak menarik sedikit di scroll kayak gitu. Lain dengan dulu ketika kita mau cari informasi, kita tuh cari. Saya waktu belajar audiovisual pertama itu cari tutorial untuk saya mau belajar. Hari ini tak pikir nggak terlalu kayak dulu ya gitu, karena arus informasinya tuh kita kayak duduk manis, mangap terus disuapin makanan bermicin gitu. Terus sampai kita kadang-kadang saya sendiri ya, kalau saya sendiri kadang-kadang tuh kebuang waktu banyak di sosial media. Tapi ya mau nggak mau karena saya sekarang kerja di audiovisual ya emang lahannya di sosial media gitu. Jadi kalau ditanya kenapa seberapa penting si audiovisual hari ini, ujung tombak dari komunikasi ya di audiovisual hari ini ya. Tadi ya kan sekarang udah cukup lama di industri ini Mas. Pernah nggak atau gimana cara mengurangi ego kayak pilih mana nih kayak dapat sponsor besar dengan semama bikin iklan dengan budget sponsor yang besar, tapi itu sebenarnya secara ideas itu nggak cocok gitu, nggak. Ya kebetulan aku nggak pernah dapet itu. Cuma ada ya Mas kayak gitu, atau berkarya dengan budget yang budget pribadi tapi proses produksinya menyenangkan. Itu kalau ketemu itu seperti apa, kalau ketemu seperti itu? Kalau ini dari pengalamanku ya, jadi ada beberapa fase orang ketika masuk di industri kreatif. Yang pertama ketika masuk di sini di audiovisual, orang yang paling diurusin pertama itu selalu teknis. Alatnya harus ini, alatnya harus gitu, harus sesuai dengan requirement dan bla 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 gitu. Memang requirement dibutuhkan artinya untuk standarisasi gitu. Tapi kadang-kadang kita terjebak pada, wah aku nggak bisa karena aku cuman pakai smartphone, padahal alat is just a tools gitu. Ya, fase kedua adalah ketika kita mikir misalnya gini, aku mau bikin apa ya habis ini ya gitu. Aku mau bikin sesuatu yang menantang gitu. Jadi alat sudah tidak lagi jadi fokus, kreatif kemudian jadi fokus. Nah, fase ketiga berikutnya adalah aku sudah bikin yang menantang tapi aku lapar nih. Aku milih duit, aku milih kenyang sekarang gitu. Nah, ketika melewati 3 fase itu, ada satu fase lagi yang dimana kadang-kadang orang tidak sadar sudah harus berganti ke fase berikutnya, yaitu adalah fase kalau aku bilang mengerjakan apa yang benar-benar kita suka gitu. Jadi mungkin nggak usah mulu-mulu ya, aku yakin di luar sana mungkin banyak yang lebih hebat dari aku yakin. Cuman kadang-kadang ada perasaan di mana ketika dapat pekerjaan yang tidak menyenangkan, belum ngomongin duit, kadang-kadang aku udah nggak ngerespon, gitu. Tak pikir-pikir kurang ajar juga ya aku ya, gitu. Kok aku sopo kok sampai aku milih-milih sebegitunya gitu. Tapi terus kemudian aku sadar bahwa aku ternyata ada di fase yang aku akan mengerjakan hanya apa yang aku suka gitu. Jadi kalau ditanya job besar, duitnya banyak itu, ya alhamdulillah aku belum pernah ngalamin yang sebegitu banyak yang menurutku luar biasa banyak. Tapi pekerjaan yang aku ambil selama ini itu yang selalu menyenangkan gitu. Jadi kalau beranggapan pada diri sendiri gitu. Mas Bagus ini menganggap sebagai seorang yang sebenarnya itu berbakat, atau sampai di titik ini, sampai di level ini itu sebenarnya hanya kerja keras aja sampai di titik ini, atau aku rasa aku sebenarnya punya bakat karena bisa sampai segini, atau dicampur atau seperti apa? Somehow aku mikir gini, dari musik, dari visual, dari di kreatif ya, aku nulis cerita atau aku crafting untuk sebuah karya visual gitu. Yang pertama, aku tidak sekolah musik, aku tidak sekolah film, aku tidak pernah mengenyam pendidikan non formal tentang film ataupun audiovisual. Jadi yang tak lakukan pure apa yang terus kemudian tanganku, mataku, dan semua indera itu bisa melakukannya gitu. Jadi di musik pun gitu. Aku sempat
ikut kursus teknik dan lain-lain, tapi ya menurutku pendengaran yang terus kemudian direspon sama tangan dan kakiku gitu. Jadi aku mikir kalau ketika aku lihat tutorial, ada orang ngasih tutorial notasinya gini, lah nggak bisa baca, tapi aku denger, aku bisa mainin gitu. Jadi menurutku orang yang seperti itu nggak banyak gitu. Di visual juga gitu. Jadi aku tidak pernah belajar secara formal, tapi terus kemudian apa yang aku lihat terekam di sini, aku bisa bayangin. Bahkan gini, sering ketika aku bikin karya, aku mendeliver ke tim, itu mereka tanya referensi apa? Lah aku nggak ada referensi. Karena apa? Karena aku nggak mau nonton banyak karyanya orang, karena menurutku itu mempengaruhi bagus dan buruk buat aku gitu, bagus dan jelek buat aku, standarisasi buat aku gitu. Jadi ketika aku present gini, aku pengen konsepnya gini, mungkin nggak terlalu jelas, abstrak. Justru itulah yang terus kemudian aku bisa berkolaborasi sama tim, kalian menginterpretasinya seperti apa nih gitu. Karena menurutku kerja di dunia kreatif terlebih audiovisual itu adalah kerja kolaborasi gitu. Semakin dipaksakan, kalau semakin nggak tuning, yo semakin bubrah, semakin nggak cocok gitu. Pengalaman tuning atau enggaknya tuh pernah nggak Mas ngalami kayak wah ini timnya kok nggak cun dari awal sampai dari hulu ke hilir gitu. Yeah. Terus bagaimana cara menyikapi solving problem gitu Mas? Yeah. Itu sering juga karena aku termasuk yang menggunakan metode yang mungkin tidak terlalu umum dipakai buat orang lain gitu ya. Jadi kadang-kadang tim yang bekerja sama dengan aku pun metodenya juga agak ada rock and roll-nya sedikit, ada yang ikut petunjuk penggunaan gitu loh, kayak gitu. Jadi campur. Jadi di sini aku belajar dari teman-teman yang sekolah formal, oh caranya tuh kayak gini, oh cara workflow from text to images tuh kayak gini. Tapi nggak semua terus kemudian tak pakai. Aku punya metode-metode tersendiri yang mungkin tidak sama. Nah itu yang mungkin membedakan, yang membuat aku terus kemudian tidak banyak berganti tim ya. Berarti bisa dibilang kayak learning by doing ya Mas, bukan belajar teks teori bla bla bla, tapi langsung learning terus learning for something terus doing. Iya, bahkan gini, bahkan kadang-kadang kan aku sering ya jadi pembicara gitu ya. Justru di situ adalah tempat aku kesempatan untuk belajar. Karena apa yang keluar dari mulutku itu harus benar-benar tak mengerti. Jadi sebelum aku bikin materi, ini bener nggak sih knowledge-ku ini? Kemudian aku cross check, aku riset. Yang tak lakukan ya lewat internet, karena aku tidak sekolah, ya kan. Jadi yang tak lakukan lewat internet, beberapa artikel, terus kemudian, oh kurang lebih kayak gini. Nah, selalu gitu. Jadi ketika aku ada workshop atau aku jadi pembicara atau jadi untuk pelatihan video atau macam-macam gitu, aku selalu ngomong disclaimer di awal bahwa aku tidak sekolah film dan semua yang aku sampaikan based on pengalamanku. Oke. Sedikit menyangkut ke soal industri Mas. Kalau kita ngelihat ya 5 atau 10 tahun yang lalu, ini soal gender sih. Jadi dulu dia anggapan orang kru syuting kayak kameramen, terus set builder dan lain sebagainya itu adalah pekerjaan yang dalam tanda kutip itu stereotipnya cowok gitu. Mungkin 5-10 tahun yang lalu. Tapi akhir-akhir ini mungkin 2-3 tahun belakangan tuh udah mulai bermunculan nih. Mungkin langsung sutradara atau kameramen, mungkin DP yang itu perempuan. Mungkin Mas Bagus juga pasti punya pengalaman ya, yang tim yang udah memang benar-benar egaliter dan setara gitu. Yeah. Itu tanggapannya gimana Mas? Ada sekarang perubahan yang mulai ya ini dianggap maju ya Mas, gak jadi kesetaraan itu seperti apa Mas? Ya menurutku hari ini semua tak pikir kok mengkampanyekan kesetaraan gender itu ya gitu. Dan nggak cuman omong kosong aja, tapi emang ketika kerja di dunia ini kinerja itu yang nggak bisa dibohongin. Jadi biarpun kamu masuk di tim itu ada backingannya, ada siapa dari petingginya apa yang ini, kalau kinerjanya nggak bagus ya ganggu kinerja tim ya pasti akan pincang gitu. Jadi menurutku ini adalah kesempatan buat teman-teman maupun cowok atau cewek, selama kita bisa mengerjakan itu maksimal, sekarang udah nggak pandang bulu. Cuman emang untuk beberapa pekerjaan yang menyangkut fisik ya,
emang bukan artinya bukan kita terus kemudian membedakan cowok sama cewek, tapi terus kemudian kita salah satu bentuk menghargai adalah biasanya kita juga nggak tega gitu untuk membiarkan perempuan untuk melakukan hal-hal yang mungkin bawa barang yang berat atau fisik yang berat gitu. Dan itu juga menurutku jadi budaya sih, jadi teman-teman yang cowok-cowok juga bantuin pasti kayak gitu. Ya. Terus ini Mas, menyangkut hal soal kalau suruh milih Mas, sutradara di Indonesia 3 aja favorit itu siapa Mas? Sutradara iklan boleh, film boleh. Kalau film, aku suka filmnya Timo Bros. Terus kalau yang komersil, aku suka ala-alanya Dimas Jai. Kalau untuk film yang baru-baru ini yang bagus, Suregas Banuteja bagus-bagus sekali. Terus ini soal hampir semua nih, kalau suruh nyebutin satu, mulai satu iklan terbaik menurut Mas Bagus yang pernah dilihat atau pernah mungkin diproduksi juga, satu musik video dan satu film terbaik sepanjang masa menurut Mas Bagus tuh. Kalau iklan hari ini aku masih miso-miso sama iklannya BCA yang versi Christine Hakim. Eksplorasi idenya sakit sih menurutku. Yang nulis naskahnya minum apa sih gitu, makannya apa sih sampai ke sana-sana. Kalau musik video mungkin aku nggak terlalu hafal judulnya, tapi aku pernah lihat salah satu musik video artis EDM itu dia syuting di Cina, di Eiffelnya Cina dengan ekstras yang banyak dan semua dibuat seragam. Aku lupa judulnya, nanti setelah taping kalau aku ingat tak kasih itu ya namanya ya, karena aku nggak pernah ngapalin nama atau judulnya, tapi visualnya aku. Kalau film aku ada 2 yang terbaik menurutku. Yang pertama karena aku suka banget Star Wars, jelas aku suka Star Wars. Yang kedua kalau ngomongin secara film yang tidak aku banget tapi aku suka adalah The Schneider List, Spielberg yang main si aku lupa lah, itulah film black and white. Ada yang gak kelewat soal ini orang-orang yang teman-teman syuting biasanya. Beberapa pernah mungkin di akun sosial media atau beberapa media juga udah mulai membuat artikel soal kesehatan para apa istilahnya syuting sehat ya Mas, syuting sehat dan syuting nggak sehat. Pernah nggak bersentuhan dengan fenomena itu dalam pengalaman ini dengan syuting sehat, kayak mungkin jam kerja atau apa? Iya, alhamdulillah kalau saya mungkin gini. Saya selalu memposisikan sama teman-teman kru itu golek gampang. Kita cari yang termudah gitu. Karena ketika kita cari yang sulit itu pasti akan nambah beban terus kemudian di belakang. Jadi saya akan cari termudah, dengan mudah selesainya akan lebih cepat. Dan sebenarnya gini, kalau ngomongin kesehatan mungkin pada jam kerja ya imbasnya gitu. Saya dan tim, dalam hal ini tim produksi saya, mungkin tidak 100% bisa menerapkan itu. Karena satu lain hal, terutama ketika cuaca, hujan, dan lain-lain kita nggak bisa take dan lain-lain. Tapi sebisa mungkin kita selalu hitung, udah berapa jam nih, nanti kira-kira kerjanya gitu. Jadi, kalau aku sih tetap care-nya karena gini, kalau kita capek, hasilnya juga nggak maksimal gitu. Dan kalau nggak maksimal, yang beresin yang bertanggung jawab dalam hal ini sutradara gitu. Hunting pasar Mas, hunting pasar itu kan ada ya pasar tradisional, ada pasar modern. Kenapa hampir selalu memilih pasar tradisional Mas? Ya karena pasar modern nggak menarik. Buat aku hari ini pasar di Jogja cukup mengkhawatirkan ya. Ketika semua dibangun pakai beton dan looks-nya kayak mall, menurutku kita bisa kehilangan identitas gitu. Karena pasar Kota Gede, pasar Sentul, pasar Prawiro Taman, pasar Pundong itu sebenarnya punya sendiri-sendiri stylenya gitu. Karena kalau di Hunting Pasar kami menyebutnya adalah pasar itu cerminan karakteristik
penduduk suatu wilayah. Jadi kalau penduduk itu sukanya jajan, sukanya sarapan sing manis-manis, pasti di depannya penjual snack-snack jajanan pasar manis-manis banyak. Tapi kalau di daerah itu tidak ada budaya itu, tapi budayanya nongkrong, ngopi, pasti di situ ada kedai kopi gitu. Jadi ketika pasar ini dibuat jadi seragam, menurutku nggak seru. Aku juga nggak mau motret buat apa. Nggak ada menariknya tuh. Ya kalau teman-teman mau motret, ya monggo. Tapi buat aku nggak ada menariknya sama sekali. Marwahnya hilang ya. Iya, ya karakternya nggak ada gitu. Kalau soal food patrol Mas, mungkin ada beberapa tapi sepengalamanku melihat-lihat di sosial media yang konten yang serupa dengan food patrol itu secara ya referensi visual pribadi macam-macam. Yeah. Itu langsung orang awam pun tuh ngelihat gambarnya apa ini. Nah, itu seberapa waktu pembuatan food patrol itu apakah perencanaan visualnya secara teknis itu memang diperhitungkan, karena kalau ibaratnya ngomong tuh iGesem tuh Mas, ketika ditonton itu seperti apa sih perumusan ketika membuat food patrol, bisa gambarnya itu supaya capaian visualnya bisa sampai kayak gitu. Kalau jadi gini, mungkin saya sendiri pada dasarnya tidak terlalu suka banyak referensi gitu. Jadi hal yang sekarang lagi happening banget, kadang-kadang tak hindari dulu gitu. Aku pengen mencoba dapat point of view lain. Apa sih ini? Aku tuh nggak tahu ya gitu. Karena ketika aku tahu, mungkin aku akan terus kemudian terkontaminasi ya. Dalam hal ini food patrol tidak bisa dipungkiri kalau salah satu dulu aku pernah nonton, mungkin ada di tayangan di streaming gitu, itu bagus. Tapi dari sejak awal saya bikin episode 1 food patrol, saya nggak pernah nonton tayangan itu lagi. Gitu. Dan itu nggak ada yang terencana semua. Even pertanyaan pun saya nggak pernah nulis kayak kamu sekarang nulis ada catatan, saya benar-benar datang, makan dulu, opo rasanya kayak gimana, itu nanti yang aku tanyakan. Aku datang, aku ambil gambar dulu, aku ngamatin, kemudian itu aku yang pertanyaannya tuh spontan aja gitu. Jadi food patrol menurutku banyak hari ini aku lihat juga banyak beberapa kreator yang menggunakan metode serupa, karena tadi dibilang iGesem, ya kalau kata Dave Grohl, that's what I do. Sehari-hari gitu. Jadi nggak ada effort lebih gitu menurutku. Sehari-hari mainanku kamera, aku hidup dari kamera. Masa aku bikin gambar yang nggak iGesem sih, gitu loh. Simpelnya seperti itu aja. Jadi ketika orang bilang, wah susah Mas, kamu effortful. Nggak ada effort sama sekali. Itu yang aku lakukan sehari-hari gitu. Ya. Pasti kan kalau di food patrol atau di hunting pasar kan berhubungan dengan orang kuliner, terutama jajanan ya Mas. Kalau bisa menyebut 3 makanan khas Indonesia yang menurut Mas bagus tuh terbaik Mas. Oke. Yang pertama ada Kipo dari Kota Gede. Menurutku terbaik karena itu adalah versi penyempurnaan dari klepon. Kalau teman-teman tahu klepon ya. Menurutku ada crunchy, ada itu. Terus yang kedua aku suka banget sama papeda. Jadi aku pernah tinggal 30 hari di Raja Ampat, meskipun aku salah nebak ya provinsinya ya. Mungkin dulu waktu sebelum pemekaran mungkin Mas. Iya mungkin ya. Aku di sana makan itu, dan di sini di tempat aku tinggal di Jogja, aku cari yang rasanya seperti di sana itu nggak ada gitu. Jadi ketika di daerah Indonesia Timur aku selalu cari itu. Terus kemudian yang ketiga itu ada aku bisa sebut soto Surabaya. Jadi soto Surabaya itu atau soto Lamongan yang ayam itu menurutku adalah top notch-nya soto ayam di Indonesia. Porsinya banyak, ada goyangnya, dagingnya. Ya itu semua orang suka. Makanya kalau teman-teman di Jakarta mungkin soto yang paling lazim ya soto Lamongan, soto Surabaya, karena seleranya semua orang pasti suka gitu. Oke. Balik ke industri audiovisual Mas. Menurut Mas Bagus itu potensi industri audiovisual di lokal ya, kan sering memotret kelokalan ini lewat konten-kontennya. Itu ketika disandingkan dengan negara lain yang at least terdekat, mungkin Malaysia, Thailand, atau mungkin Filipina, Singapura, itu apakah talenta-talenta lokal kita tuh
sebenarnya ya nggak jauh-jauh beda amat, bahkan bisa melebihi atau ada hal prinsipil yang membedakan antara konten kreator audiovisual di Indonesia dan di tempat-tempat negara lain. Ya, tak pikir kok kalau kita dan satu rumpun di negara dekat-dekat kita saling bertukar tren dan style ya pasti ya. Jadi aku juga ada beberapa kreator dari Thailand yang aku amatin juga, itu mirip-mirip juga ternyata yang sama dilakukan di sini. Terus banyak konten di sana itu juga terinspirasi dari apa yang lagi hype di sini. Approach-nya mungkin yang kita ambil paling simple, approach cara food blogger mungkin gitu. Itu ternyata di sana juga banyak gitu. Nah, artinya ketika satu rumpun itu banyak, sebenarnya kalau aku bilang kualitasnya jauh kalau Indonesia sama mereka ya gitu ya. Bukan karena apa-apa, karena kadang-kadang orang-orang Indonesia itu terlalu kreatif gitu. Jadi kepepet aja jadi konten bisa. Hal yang mungkin tidak terpikirkan atau tidak penting jadi konten, terus saya jadi konten, nggak sengaja kan banyak tuh orang sekarang hari ini nggak viral tuh nggak sengaja gitu. Viral nggak sengaja viewsnya 1 juta, 2 juta, terus kemudian mereka mau riset, menemukan formula untuk kemudian bisa mempertahankan statistik itu gitu. Meskipun ada juga yang enggak ya gitu. Jadi ada juga beberapa yang ming bejo pertama dok. Nah mungkin bisa kembalikan ke Food Patrol. Food Patrol sebenarnya aku punya misi salah satunya adalah pemerataan inspirasi makanan gitu. Jadi hari ini food blogger itu megang peranan penting banget terhadap sentralisasi itu orang untuk ke Jogja, misalnya ke Jogja, kamu belum ke Jogja kalau belum makan gelato yang itu. Dan akhirnya semua cabangnya bikin macet gitu, mungkin toko gelato lain mungkin jadi ya sepi atau tidak diminati. Atau kamu ke Jogja harus makan ke sate yang itu gitu. Lah dia makin kaya bung, yang lain gimana? Industrinya nggak sustain dong kalau dia doang yang kaya. Jadi dari kegelisahan itu terus kemudian kalau teman-teman amati Food Patrol itu ada 3 pilar. Yang pertama adalah lebih dari 10 tahun, yang kedua tidak pilihan utama, yang ketiga mostly kaki 5. Tapi 3 pilar itu sebenarnya bisa tak runtuhkan kalau aku seneng sama subjeknya. Bisa jadi ada satu brand punya temanku, Bones Fabric, itu minuman kombucha. Dia belum 10 tahun, tapi menurutku dia nggak ada saingannya di Jogja. Yang selevel dia ya. Jadi menurutku dia harus tak arsipkan gitu. Dan hari ini setelah tak arsipkan, viral sampai mana-mana, terus kemudian banyak yang mau liputan dan lain-lain. Ya terserah. Tapi kalau aku selalu metodenya kalau itu udah rame pasti nggak akan aku liput. Oke. Nih, seumpamanya ada teman-teman yang ingin memulai membuat konten audiovisual terlepas apapun kontennya. Ada kiat nggak mas untuk memulainya? Apakah ada kiat-kiat khusus ya? Ini mulai dulu atau seperti apa? Ada trik biar sekiranya bisa berkarya. Kalau aku ngomong mulai aja dulu itu basi ya. Karena sejujurnya dunia konten kreator berat banget. Mingguan trennya berganti, ya kan? Yang dikejar mau nggak mau views, engagement dan lain-lain gitu. Setiap hari muncul KOL baru, muncul influencer baru gitu. Nah, saranku buat teman-teman yang mau masuk ke dunia kreatif, yang setengah-setengah, mundur aja. Mending menekuni bidang lain. Di sini terlalu crowded gitu. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke sini ya kok jelas komitmen ya. Yang kedua harus beda. Nah, beda tuh ada, sekarang kan stylenya gawe-gawe gimana caranya beda gitu. Yang ketiga adalah harus ada yang original gitu. Karena kalau cuma ikut-ikut pasti ini tuh kontennya kayak ini gitu. Jadi aku berusaha aku berusaha membuat konten yang aku bikin itu nggak ada kontennya bagus kayak apa sih? Kayak apa yo? Kayak ini loh. Paling mentok biasanya itu loh kayak street food Netflix pada bilang gitu. Ya karena yang paling banyak ditonton mungkin itu ya konten-konten makanan serupa ya. Meskipun tadi aku bilang aku nggak lagi nonton tayangan-tayangan itu. Tapi di kreator lain nggak ada menurutku. Jadi itu mungkin untuk kiat-kiatnya yang memulai tadi udah disebutin mas, bagus. Ini
lanjut ke netizen bertanya mas. Oke. Jadi beberapa follower GNV yang sudah kemarin diposting di sosmed itu ada beberapa pertanyaan yang terhimpun. Oke. Jadi ada beberapa banyak tapi tidak bisa disebutkan satu persatu. Ini yang pertama dari Lotus Julian. Lebih suka jadi drummer atau syuting mas? Sejujurnya aku lebih happy main musik. Tapi sampai hari ini aku bisa hidup dari audiovisual. Ini ada dari Satria Otomo mas. Apakah alat atau gear itu berpengaruh besar dalam sebuah karya? Ya. Ini pertanyaan normatif. Kalau aku ngomong gear itu nggak pengaruh, bohong ya, ngapusi aku. Tapi kalau aku ngomong kalau kamu bikin video bagus harus pakai kamera ini, harus pakai alat ini, nanti dikiranya endorse itu. Pada dasarnya audiovisual, fotografi, videografi, animasi dan lain-lain semua yang berkaitan sama audiovisual termasuk desain atau produksi musik itu harus lekat sama teknologi. Jadi namanya teknologi berarti the latest version itu bisa jadi penyempurnaan dari yang sebelumnya. Jadi kalau sekarang dibilang apakah alat penting? Ya menurutku penting. Tapi yang lebih penting lagi, kamu tahu mau bikin apa gitu. Jadi jangan sampai salah. Aku sering lihat ada kreator dari US, dia review tech, dia nge-review monitor, laptop, HP, dia harus pakai kamera cinema yang 8K. Nah, menurutku nggak penting gitu loh. Kenapa harus pakai kamera yang segitunya? Yang kamu mau cari apa gitu? Itu kan berarti mungkin dia bisa beli ya, oke. Tapi mungkin videonya nggak butuh pakai kamera itu. Nah itu artinya secanggih apapun kamu nggak tahu mau bikin apa, mau output yang seperti apa, ya menurutku jadi kurang tepat penggunaannya. Ya, ini dari _nin. Kalau ada bule ke Indonesia dan diajak syuting Food Patrol, makanan apa yang akan direkomendasikan? Ya, salah satunya papeda tadi yang tak sebut ya. Terus kalau bule ki cocok biasanya, kalau bule hari ini tuh suka yang pedes-pedes ya. Gitu. Jadi mungkin aku bisa merekomendasikan makanan yang agak pedes sedikit. Apa ya, aku papeda juga sepertinya menarik buat mereka gitu. Karena kalau ngomongin nasi, Chinese food pakai nasi, Thai food pakai nasi juga, papeda menurutku agak baru juga buat mereka. Sini dari BPM Story. Nanti workshop yang di Surabaya diajarin editing sound ala Food Patrol ya mas? Oke. Dijawab. Monggo mas. Iya, buat teman-teman yang belum pernah datang ke workshopku, biasanya workshopku itu adalah pertama kita akan bedah teknis gitu, dari mulai cara pengambilan gambar, cara pemilihan shot untuk kita bisa menata cerita, sampai ke teknis kayak misalnya tadi ditanyakan audio biar clean gimana, gambar biar clean gimana. Jadi kalau ditanya itu ya jelas ada di situ. Sudah terjawab ya. Oke. Tahun 2045 Indonesia kan usianya 100 nih mas. Kurang lebih berarti 20 tahun lagi mungkin. Ya nggak jauh juga dan nggak terlalu dekat juga. Oke. Kira-kira di tahun itu Indonesia itu akan seperti apa mas? Ini berhayal aja ya. Iya. Netizennya makin galak ya, karena mungkin makin susah ya hidupnya. Terus hari itu mungkin sudah tidak lagi banyak yang bekerja di industri kreatif, karena banyak yang digantikan artificial intelligence. Sebegitu mengkhawatirkannya mas? Buat aku tidak khawatir, karena aku tahu cara mengendalikan. Justru itu adalah tools yang aku bisa manfaatkan gitu. Tapi buat yang tidak tahu bahwa itu bisa kita jadikan partner, pasti akan berganti. Kayak tadi aku bilang, di sini berat. Jadi kalau yang setengah-setengah, terus mundur aja gitu. Nah banyak yang terus kemudian, wah berat, aku mundur aja gitu. Dugaanku akan seperti itu. Nggak usah 20 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi populasinya nggak akan sebanyak sekarang gitu. Jadi akan tersaring sedikit, buahnya terus akan balik lagi kayak dulu yang bertahan aja. Oke Mas Bagus, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Semoga kedepannya bisa kolaborasi lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Matur nuwun Mas Bagus, terima kasih. Thank you. Salam.